warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Pagi hari ini mudah-mudahan kita sehat-sehat selalu dalam proses pembelajaran jarak jauh. Dan untuk pagi hari ini Pak Guru akan membahas subbab ketiga, masih dalam bab 1, fungsi dan kedudukan Pancasila, yakni mengenai permasalahan pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Baik anak-anakku sekalian, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke sub pokok pembahasan, yakni pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila. Pancasila berfungsi sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Sila-sila dalam Pancasila merupakan rangkaian kesatuan yang bulat sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Oleh karena itu, Pancasila diterima oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Anak-anakku sekalian, pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara, ada beberapa pembahasan yang kita akan bahas di pagi hari ini untuk anak-anakku sekalian. Mohon disimak untuk anak-anakku sekalian yang mengikuti pelajaran jarak jauh, jadi supaya lebih mengerti pembahasan kita di pagi hari ini. Pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Ada beberapa pokok pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama yakni fungsi sila-sila Pancasila. Kemudian yang kedua, isi butir pengamalan Pancasila. Kemudian yang ketiga, membiasakan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Ya, kita lanjut ke pembahasan fungsi sila-sila Pancasila pada slide berikutnya ya. Anak-anakku sekalian, fungsi sila-sila Pancasila ya. Sila-sila Pancasila memiliki fungsinya masing-masing yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lain. Adapun ketentuan-ketentuannya menunjukkan fungsi dari masing-masing sila Pancasila dalam proses penyelenggaraan kehidupan bernegara adalah sebagai berikut. A. Fungsi sila ketuhanan yang Maha Esa, yaitu kehidupan bernegara bagi negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Negara menjamin kemerdekaannya tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama serta beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Kemudian di slide berikutnya adalah sebagai berikut fungsi sila-sila kemanusiaan yang adil dan beradab antara lain, yakni pengakuan negara terhadap hak bagi setiap bangsa untuk menentukan nasib sendiri. Kemudian ada juga pengakuan negara terhadap hak perlakuan sama dan sederajat bagi setiap manusia. Kemudian ada jaminan kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, dan kewajiban menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan yang ada bagi setiap warga negara. Jadi itu antara lain fungsi sila kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Di sini udah ada dijelaskan, ada 4 fungsinya. Jadi tolong diperhatikan anak-anakku sekalian. Ya, untuk mempersingkat waktu kita lanjut ke slide berikutnya. Fungsi sila persatuan Indonesia. Nah, anak-anakku sekalian mohon diperhatikan untuk fungsi sila persatuan Indonesia. Ada beberapa fungsi. Yang pertama itu perlindungan negara terhadap segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum. Kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi tolong diperhatikan lagi anak-anakku sekalian. Jadi ini fungsi dari sila persatuan Indonesia. Ada beberapa fungsi yang terdapat di slide ini. Jadi bisa diperhatikan ya anak-anakku sekalian. Kemudian yang keempat, yang D, fungsi sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu
penerapan kedaulatan dalam negara Indonesia yang berada di tangan rakyat dan dilakukan oleh MPR. Penerapan asas musyawarah dan mufakat dalam pengambilan segala keputusan dan penyelenggaraan kehidupan bernegara yang didasarkan atas konstitusi dan tidak bersifat absolut. Ya, anakku sekalian, kita lanjut ke slide berikutnya. Ya, yang E, fungsi dari sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, antara lain negara menghendaki agar perekonomian Indonesia berdasarkan atas asas kekeluargaan. Kemudian ada fungsi sila kelima atau sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yakni penguasaan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara serta menguasai hajat hidup orang banyak oleh negara. Ada juga negara menghendaki agar kekayaan alam yang terdapat di atas dan di dalam bumi dan air Indonesia dipergunakan untuk kemakmuran rakyat banyak. Ada juga negara Republik Indonesia mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pengajaran nasional yang pelaksanaannya diatur berdasarkan undang-undang. Ya, jadi tadi pembahasan udah kita bahas ya anak-anakku sekalian, mulai dari sila pertama sampai sila kelima tentang fungsi dari sila-sila Pancasila. Kemudian kita lanjut ke pembahasan yang kedua, isi butir pengamalan Pancasila. Ya anak-anakku sekalian, ada beberapa butir-butir pengamalan Pancasila sebagai berikut. Butir pengamalan Pancasila sebagai berikut. Butir yang ke A, yakni sila ketuhanan yang Maha Esa. Ada beberapa butir yang kita akan terangkan kepada anak-anakku sekalian. Yang pertama, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan yang Maha Esa. Jadi ini butir-butir yang terkandung dalam ketuhanan yang Maha Esa, sila pertama ya anak-anakku sekalian, jadi tolong dipahami. Di ketuhanan yang Maha Esa ada beberapa butir yang terkandung dalam sila yang pertama, yakni sila ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian butir yang terkandung dalam sila yang kedua, butir yang terkandung dalam sila yang kedua atau B, ini kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi ada beberapa butir yang terkandung. Yang pertama yakni mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Kemudian ada juga nomor 3, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Kemudian yang keempat, gemar melakukan kegiatan keagamaan. Kemudian yang kelima, berani membela kebenaran dan keadilan. Baik anak-anakku sekalian, masih dalam butir-butir pengamalan Pancasila, kita lanjut ke slide berikutnya, yakni butir-butir di sila yang ketiga ya, Persatuan Indonesia. Di butir-butir Pancasila yang terkandung dalam sila yang ketiga, Persatuan Indonesia, ada beberapa butir. Yang pertama ini rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa. Kemudian mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Kemudian 3, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian yang keempat, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan. Dan yang kelima, mampu menempatkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan negara. Baik anak-anakku sekalian, mungkin pembahasan di sila butir di sila ketiga ini mudah-mudahan anak-anakku sekalian bisa mengerti ya.
Kalaupun tidak mengerti, mohon nanti ditanyakan kepada Bapak Guru ya. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Ya, butir yang terkandung dalam sila yang keempat, yakni sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Ya, ada butir-butir yang terkandung dalam sila keempat ini. Yang pertama, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Kemudian yang kedua, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama ya. Jadi ini butir-butir yang terkandung dalam sila yang keempat ya. Ini sila-sila yang keempat ini butir-butirnya ada 2 ya. Kemudian butir-butir yang terkandung dalam sila kelima ya, Bapak Guru akan jelaskan sedikit yakni sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik anak-anakku sekalian, untuk butir-butir ke dalam sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, butir-butir yang terkandung yakni mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Ya, kemudian yang kedua, menghormati hak orang lain. Ya. Kemudian yang ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kemudian yang keempat, suka memberikan pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Jadi untuk pembahasan yang kedua tadi, untuk butir-butir yang terkandung dalam Pancasila, dari mulai sila pertama dan sampai dengan sila yang kelima, Pak Guru sudah jelaskan kepada anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan penjelasan ini dapat dipahami dan dimengerti oleh anak-anakku sekalian. Kemudian untuk yang terakhir, pembahasan kita yang terakhir, yakni membiasakan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila ya. Membiasakan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila ya. Anak-anakku sekalian, diterapkannya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari akan menunjukkan pribadi bangsa Indonesia yang sesuai dengan Pancasila ya. Oleh karena itu, perilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Anak-anakku sekalian, membiasakan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi ada nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada beberapa ini. Yakni yang pertama, membiasakan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan keluarga. Contohnya ya, perilaku dalam lingkungan keluarga, tolong diperhatikan contohnya: taat dan patuh kepada orang tua, membiasakan menyelesaikan masalah dengan musyawarah ya. Kemudian menghormati dan menghargai pendapat anggota keluarga ya. Kemudian yang kedua ya, perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan sekolah ya. Perilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan sekolah ya. Ada beberapa contohnya ya, anak-anakku sekalian. Dalam lingkungan sekolah, mungkin mentaati tata tertib sekolah, itu sudah termasuk perilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ya. Kemudian menghargai hasil karya orang lain, termasuk ya perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila di dalam lingkungan sekolah ya. Kemudian ada menghormati seluruh warga sekolah, itu juga termasuk dalam perilaku kehidupan sehari-hari kita dalam lingkungan sekolah. Kemudian yang ketiga, anak-anakku sekalian ya, perilaku dalam lingkungan pergaulan. Ini perlu juga anak-anakku sekalian, dalam lingkungan pergaulan kita di masyarakat ya, atau di lingkungan kita, biasanya contoh-contoh yang kita harus kembangkan perilaku kita
sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, ya, yakni menghargai pendapat teman, itu termasuk dalam contoh perilaku dalam lingkungan pergaulan. Kemudian bergaul tanpa membeda-bedakan teman, itu juga termasuk dari contohnya. Kemudian berbicara dengan sopan dan santun, ya, itu termasuk juga perilaku dalam lingkungan pergaulan. Ya, kemudian yang terakhir yang kita bahas yang 4, ya, nomor 4, perilaku dalam lingkungan masyarakat, ya. Kita harus membiasakan perilaku nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan bermasyarakat. Contohnya, tidak mengganggu ibadah orang lain, menjalin kerjasama dengan orang lain, dan ikut serta dalam kegiatan serta kerja bakti di lingkungan sekitar. Jadi anak-anakku sekalian, banyak pelajaran yang kita bisa ambil dari pembahasan yang ketiga ini. Membiasakan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan anak-anakku bisa mempraktikannya baik di rumah, di sekolah, kepada guru, kepada orang tua, supaya kita taat, ya, dan patuh, ya, atas segala perintah, ya, yang disampaikan oleh orang tua, guru, ataupun tokoh-tokoh masyarakat ataupun tokoh-tokoh agama yang ada di pergaulan kita, di masyarakat kita. Itu merupakan suatu contoh kita dalam berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi anak-anakku sekalian, demikian dulu yang kita bahas di bab terakhir, ya, subbab terakhir. Di bab pertama masih dalam fungsi dan kedudukan Pancasila, ya. Kalau ada yang kurang jelas atau kurang paham, bisa langsung disampaikan. Demikian anak-anakku sekalian, doa Pak Guru, mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari sakit dan mara bahaya, orang tua kita sehat juga, ya, guru-guru kita. Mudahan musibah di negara kita cepat berlalu dan kita kembali belajar tatap muka seperti biasa tanpa ada suatu halangan apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.